Pria itu terkejut ketika menemukan bahwa pimpinan baru di perusahaannya adalah mantan pacarnya. Dengan rasa bersalah, pria itu secara naluriah menutupi wajahnya dengan berkas. Namun wanita itu langsung memperhatikannya. Dan dengan sindiran, dia berkata apakah pria itu takut dikenali. Pria itu buru-buru memberi alasan. Katanya dia sedang tidak enak badan karena tidur yang buruk kemarin. Namun seorang rekan yang ada di dekatnya dengan jujur mengungkapkan, jika dia tidak merasa enak badan, wanita itu akan memberinya 1 minggu kerja untuk diselesaikan. Pria itu baru menyadari bahwa kehadiran wanita itu memang untuk membalas dendam padanya. Mereka dulu adalah pasangan yang sangat dicintai di kampus. 4 tahun lalu, pria itu tanpa sengaja melihat wanita yang sedang menggambar di ruang belajar. Hanya dengan satu pandangan, ia langsung terjerat dalam pusaran cinta. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa wanita itu adalah putri dari orang kaya. Namun, meski demikian, pria itu tidak mundur, karena ia percaya setiap orang berhak mengejar cintanya. Pagi harinya, pria itu pergi ke perpustakaan untuk mencarinya. Dengan alasan baru pindah ke jurusan desain, dia pun meminta nomor kontak wanita itu untuk menarik perhatian. Dia bahkan menang di lomba desain kampus dan mengungkapkan cintanya pada wanita itu saat acara penghargaan. Akhirnya, mereka menjadi pasangan yang sangat diidamkan, bahkan merencanakan untuk menikah setelah lulus. Namun semua kebahagiaan itu berakhir pada tahun terakhir kuliah. Pada hari ulang tahun pria itu, wanita itu telah mempersiapkan hadiah dan kejutan untuknya di lantai bawah. Dia bahkan mengusulkan untuk melamarnya. Namun pria itu dengan tegas menolak bunga yang diberikan. Ia berkata bahwa dirinya sudah merasa bosan dan ingin putus. Setelah mengatakan itu, dia pergi begitu saja meninggalkan wanita itu. Kehadiran wanita itu sekarang jelas untuk membalas dendam. Saat waktu pulang kerja tiba, pria itu dengan cepat menyelesaikan laporan berkat jaringan yang dimilikinya. Namun saat dia masuk ke kantor dan melihat wanita itu, perasaannya masih terguncang. Seolah-olah dia masih melihat gadis yang cantik dari 4 tahun lalu. Hingga wanita itu batuk kecil dan pria itu baru tersadar. Dengan canggung, dia menyerahkan laporannya. Saat itu rekan-rekan mereka terlalu asyik mengobrol sampai pintu yang sedikit terbuka lebih lebar. Dan suasana menjadi lebih canggung lagi. Melihat betapa cepatnya pria itu bekerja, wanita itu langsung memberinya 3 proyek untuk diselesaikan malam itu. Semua orang bisa melihat bahwa ini hanya taktik untuk menyusahkan pria itu. Namun, demi membayar biaya pengobatan saudara perempuannya dan menjaga keponakannya, pria itu tidak bisa mundur. Dia pun menerima pekerjaan yang diberikan wanita itu. Wanita itu tanpa sengaja melihat gelang yang masih dipakai pria itu, yang dulu dia berikan. Saat pria itu kembali ke meja kerjanya, rekan-rekannya segera bertanya tentang hubungan mereka dengan pimpinan baru. Pria itu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Rekan-rekannya pun akhirnya mengerti mengapa wanita itu begitu membenci pria itu. Saat itu, wanita itu datang mendekat dan mengatakan bahwa 3 proyek yang dia beri tidak perlu dikerjakan terburu-buru. Dia mengundang pria itu untuk makan bersama. Wanita itu ingin tahu mengapa pria itu masih memakai gelang pemberiannya. Namun pria itu langsung menolaknya dengan alasan bahwa ia harus menjemput anaknya dari sekolah. Pria itu dengan cepat pergi tanpa memperhatikan ekspresi wanita yang terkejut. Saat tiba di pintu sekolah, pria itu menyapa seorang gadis kecil. Namun gadis ini bukanlah anaknya, melainkan keponakannya. Alasan ia menolak makan bersama wanita itu adalah karena ia ingin wanita itu berhenti mengejarnya. Ketika pria itu memeluk keponakannya dan bersiap untuk pergi, dia melihat wanita itu menunggu di jalan. Pria itu akhirnya menyapa wanita itu, menanyakan apakah dia juga datang menjemput anaknya. Wanita itu langsung menjawab bahwa dia tidak punya anak, hanya ingin melihat sekolah lama mereka. Dia kemudian bertanya nama gadis itu. Setelah mengetahui bahwa gadis itu dan pria itu memiliki nama belakang yang sama, harapannya pun langsung sirna. Pria itu buru-buru mencari alasan untuk pergi. Namun keponakannya menarik wanita itu dan dengan penuh semangat memberitahu wanita itu bahwa ponsel pria itu penuh dengan foto di